Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ilmu kalam salaf menurut Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ari Purnomo beserta kelompok saya, yaitu Siska Ayu Prihartini, Helmi Usnunada, dan juga Munajati Aminah. Di dalam ilmu kalam salaf terdapat beberapa konsep, diantaranya 1. Pengertian salaf, 2. Sejarah lahirnya salaf, 3. Pemikiran-pemikiran utama salaf, 4. Relevansi yang dianut salaf di masa milenial. Di sini saya akan menjelaskan pengertian salaf. Pengertian salaf dibagi menjadi 2 golongan, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, salaf adalah pendahulu bagi suatu generasi. Sedangkan menurut istilah syariah Islamiyah, as-salaf ialah orang-orang pertama yang memahami, mengimami, memperjuangkan, serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in atau kaum mukmin yang mengambil ilmu pemahaman atau murid dari para sahabat, dan para tabi'in dan tabi'in atau kaum mukmin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari tabi'in. Baik, selanjutnya yaitu tentang sejarah singkat lahirnya salaf Ibnu Hambal. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriyah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriyah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Di antara guru-gurunya ialah Hamad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, Muktakmar bin Sulaiman, Abu Yusuf Al-Qadi, Yahya bin Zaidah, Ibrahim bin Sa'id, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdul Razak bin Humam, dan Musa bin Tariq. Dari guru-gurunya, Ibnu Hanbal mempelajari ilmu fikih, hadis, tafsir, kalam, usul, dan bahasa Arab. Ibnu Hambali dikenal sebagai seorang yang zahid, teguh dalam pendirian, warok, serta dermawan. Selanjutnya, sejarah singkat lahirnya salaf Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khodar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima. Sekembalinya dari haji, ia mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, warok, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartar yang pemberani. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis mufasir, seorang ahli tafsir Al-Quran berdasarkan hadis, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat. Pemikiran-pemikiran utama salaf Ibnu Hanbal. Yang pertama, tentang ayat-ayat mustasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hanbal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mustasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara, kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya tentang penafsiran surat Toha ayat 5 sebagai berikut, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Dalam hal ini, Ibnu Hanbal menjawab, istawa 'alal arsy kaifa sya'a wa kama sya'a bi ahadin wa asyifatin yuwliwuha wasifu, yang artinya
Peristiwa di atas arsy terserah kepada Allah, dan bagaimana saja Dia kehendak dengan tidak ada batas dan tidak seorang pun yang sanggup mensifatinya. Yang kedua, tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hanbal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah diciptakan makhluk yang karenanya hadis baru ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim? Faham yang diakui oleh pemerintah, yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Digunakan oleh akademisi dan sejarawan merujuk pada aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad 19 sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa dan orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dalam agama Islam. Penggunaan yang cukup berbeda, kedua yang lebih disenangi oleh para salafi kontemporer secara sepihak mendefinisikan seorang salafi sebagai muslim yang mengikuti perintah kitab suci secara literal tradisional dan bukannya penafsiran yang tampak tak berbatas dari salafi awal. Para salafi ini melihat ke Ibnu Taimiyah, bukan ke figur abad ke-19 Muhammad Abduh Jamal Al-Idin Rasyid Ridha. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi